Halo guys, kembali lagi dengan saya Daryl Adriel Malumbeke dengan NIM 1906 1102 206. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang manajemen operasional. Tapi kali ini lebih fokus ke 10 keputusan manajemen operasional. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang manajemen operasional. Tapi kali ini lebih fokus ke 10 keputusan manajemen operasional. Sebelum masuk dalam pembahasan, sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pengajar saya, yaitu Dr. Magdalena Wulur, SE, MM, dan kakak mentor dalam manajemen operasional. Itu ada 10 keputusan manajemen operasional. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Proses ini berpengaruh pada kualitas akhir produk dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk pembuatan produk. Yang kedua, penetapan kualitas. Kualitas suatu produk harus ditetapkan pada proses pengerjaan barang dan jasa, sehingga dapat mencapai standar kualitasnya. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Tahap ini sangat berhubungan dengan kualitas SDM, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Perancangan proses dan kapasitas dilakukan setelah selesai melakukan perencanaan barang dan jasa. Kualitas proses yang baik akan menghasilkan kualitas produk, barang, dan jasa yang diminati konsumen. Yang keempat, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi erat kaitannya dengan manajemen rantai pasokan. Faktor rantai yang mempengaruhi yaitu transportasi dan jaringan distribusi. Yang kelima, perancangan tata letak. Berpengaruh kepada aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, jumlah SDM, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan. Yang keenam, strategi SDM dan rancangan pekerjaan. SDM mencakup keselamatan, kesehatan, job description, lingkungan kerja, dan upah. Tujuan strategi dan rancangan ini yaitu mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga karyawan dapat diperdayakan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Berkaitan dengan keputusan apa yang harus diberi dan dibuat, sehingga kualitas yang diberi akan menentukan kualitas yang dibuat atau dihasilkan. 8. Persediaan. Persediaan dipengaruhi oleh perancangan proses dan kapasitas, SDM, dan perencanaan tata letak. Berkaitan juga dengan jumlah barang yang harus dimiliki dan kapan harus dibeli lagi. Yang kesembilan, penjadwalan. Penjadwalan menentukan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Keputusan penjadwalan ditentukan oleh perancangan proses dan kapasitas, tata letak, dan SDM. Yang terakhir, pemeliharaan. Pemeliharaan berkaitan dengan menjaga kualitas atau mutu suatu produk. Baiklah, dalam 10 keputusan manajemen ini saya akan menjelaskan lebih mendalam poin yang keenam, yaitu strategi, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Strategi SDM memiliki tujuan, yaitu mengelola tenaga kerja serta merancang pekerjaan agar orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Ada juga batasan-batasan dalam strategi SDM, yaitu yang pertama, keputusan yang dibuat mengenai seorang kerap dibatasi oleh keputusan yang lain. Yang kedua, terdapat tiga area keputusan strategi SDM, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja, yang kedua, rancangan kerja, dan standar kerja. Strategi SDM
juga terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, strategi produk, yang kedua, jadwal, yang ketiga, strategi lokasi, yang keempat, strategi proses, yang kelima, perbedaan perorangan, yang keenam, strategi tata letak. Kemudian, rancangan pekerjaan atau rancangan kerja adalah suatu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seorang atau sebuah kelompok. Terdapat juga 5 komponen rancangan kerja, yaitu spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, dan motivasi, dan sistem intens. Baiklah, sekian pembahasan tentang 10 manajemen operasional. Baiklah, sekian pembahasan mengenai 10 keputusan manajemen operasional. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video saya. Terima kasih.